Bayangkan seorang raja yang perintahnya ditaati bukan hanya oleh manusia, angin tunduk pada arahnya, bangsa jin bekerja di bawah kuasanya, bahkan bahasa burung dan binatang ia pahami. Sebuah kerajaan yang begitu besar, hingga sang raja sendiri memohon kepada Tuhannya agar kekuasaan seperti itu tidak pernah lagi diberikan kepada siapapun setelahnya. Inilah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, raja penguasa dunia, dan rahasia di balik kebesarannya mungkin bukan seperti yang Anda bayangkan. Kisah ini bermula dari seorang ayah yang juga seorang nabi dan raja, Nabi Daud alaihissalam. Allah memberikan kepada Sulaiman warisan yang jauh lebih besar daripada tahta dan harta. Ia mewarisi ilmu, kenabian, dan kebijaksanaan. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa Sulaiman telah mewarisi Daud, dan sejak muda kecerdasannya telah tampak. Suatu hari, dua orang datang membawa perkara. Tanaman milik seseorang rusak dimasuki kambing-kambing di malam hari. Nabi Daud memberi satu putusan, namun Sulaiman yang saat itu masih muda menawarkan penyelesaian yang lebih bijak yang menjaga hak kedua belah pihak. Allah memberikan pemahaman itu kepada Sulaiman, dan dunia belum tahu bahwa anak muda ini kelak akan menjadi raja yang belum pernah ada bandingannya. Ketika Sulaiman menjadi raja, ia tidak meminta emas, ia tidak meminta umur panjang atau kemenangan atas musuh-musuhnya. Ia berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak pantas dimiliki oleh siapapun setelahku." Dan Allah mengabulkannya. Maka jadilah Sulaiman seorang raja yang kekuasaannya tidak akan pernah terulang dalam sejarah manusia. Bukan sekadar penguasa atas tanah dan rakyat, tetapi penguasa atas kekuatan-kekuatan yang tak kasat mata. Sebuah pemerintahan yang batasnya bukan lagi peta bumi, melainkan langit, angin, dan dunia yang tersembunyi. Allah menundukkan angin untuk Sulaiman. Angin yang perjalanannya di waktu pagi sejauh perjalanan sebulan, dan di waktu sore sejauh perjalanan sebulan pula. Apa yang ditempuh manusia berbulan-bulan, ditempuh kerajaan Sulaiman hanya dalam hitungan jam. Dan bangsa jin pun ditundukkan baginya. Mereka membangun gedung-gedung tinggi, membuat patung, bejana-bejana besar, dan menyelam ke dasar lautan atas perintahnya. Bagi Sulaiman pula Allah mengalirkan cairan tembaga. Setiap jin yang membangkang dari perintahnya akan merasakan azab yang menyala. Inilah kekuasaan yang tak pernah dipegang manusia manapun. Namun di tengah semua kemegahan itu, Sulaiman tetap seorang hamba yang tahu betul kepada siapa semua kekuatan ini sebenarnya milik. Suatu hari Sulaiman bergerak bersama pasukannya yang terdiri dari manusia, jin, dan burung-burung. Mereka berbaris rapi, sebuah pemandangan yang menggetarkan. Ketika mereka sampai di sebuah lembah, seekor semut berseru kepada kawanannya, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang kalian agar Sulaiman dan tentaranya tidak menginjak kalian, sedang mereka tidak menyadarinya." Sulaiman mendengar ucapan semut kecil itu, dan ia tersenyum. Lalu ia berdoa, memohon agar Allah membimbingnya untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepadanya dan kepada kedua orang tuanya, dan agar ia mengerjakan amal saleh yang Allah ridai. Lihatlah, seorang raja terbesar di muka bumi merendahkan diri di hadapan ucapan seekor semut, karena ia tahu kebesaran sejati bukan pada kuasa, melainkan pada rasa syukur. Pada suatu pemeriksaan, Sulaiman mendapati seekor burung absen dari barisan, burung hudhud. Ketika akhirnya datang, hudhud membawa kabar yang mengejutkan. Ia berkata, "Aku mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang membawa berita yang meyakinkan dari negeri Saba." Ia menceritakan tentang sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang ratu, negeri yang makmur dengan singgasana yang besar. Namun ada satu hal yang membuat Sulaiman risau. Ratu dan kaumnya menyembah matahari, bukan menyembah Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Maka Sulaiman pun mengambil keputusan, bukan untuk menaklukkan demi kekuasaan, tetapi untuk menyeru sebuah bangsa kembali kepada penciptanya. Sulaiman menulis sepucuk surat dan memerintahkan Hudhud mengantarkannya kepada sang ratu, yang dalam riwayat dikenal dengan nama Balkis. Isi surat itu bukan ancaman perang, melainkan ajakan agar mereka tidak menyombongkan diri dan datang dengan berserah diri kepada Allah. Sang ratu pun menguji Sulaiman. Ia mengirim hadiah-hadiah mewah untuk melihat apakah raja ini hanya menginginkan harta. Namun Sulaiman menolaknya. Apa nilai harta dunia bagi seorang raja yang telah diberi segalanya? Ketika sang ratu memutuskan datang, terjadilah peristiwa yang menakjubkan. Sulaiman bertanya, siapa yang sanggup membawa singgasana sang ratu sebelum ia tiba? Maka seorang yang memiliki ilmu dari kitab berkata bahwa ia mampu membawanya dalam sekejap mata, dan singgasana itu pun telah hadir di hadapan Sulaiman sebelum kedipan mata berakhir. Dan ketika sang ratu memasuki istana, ia melihat lantai dari kaca yang dikiranya kolam air, hingga ia menyingkapkan kainnya. Saat itulah ia sadar akan kebesaran yang ada di hadapannya. Maka ratu itu pun berkata,
"Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Sebuah kerajaan tidak menaklukkan kerajaan lain dengan pedang ulana, melainkan menuntun satu jiwa kembali kepada cahaya. Lalu tibalah saat yang tak bisa dihindari oleh raja manapun, sekuat apapun kekuasaannya. Sulaiman wafat, namun ia wafat dalam keadaan berdiri, bersandar pada tongkatnya. Bangsa jin yang bekerja di bawah perintahnya tidak menyadari apapun. Mereka mengira sang raja masih mengawasi, maka mereka terus bekerja dalam kelelahan yang berat, hingga akhirnya seekor rayap dari bumi perlahan menggerogoti tongkat itu. Dan ketika tongkat itu patah, jasad Sulaiman pun tersungkur. Barulah bangsa jin tahu bahwa seandainya mereka benar-benar mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak akan tetap berada dalam siksa pekerjaan yang menghinakan itu. Sang penguasa dunia telah tiada, dan seluruh kekuasaan yang luar biasa itu kembali kepada pemiliknya yang hakiki. Dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam kita belajar sesuatu yang melampaui kemegahan, bahwa kekuasaan terbesar yang pernah ada di muka bumi pun tetap akan berakhir. Angin yang ditundukkan, jin yang ditaklukkan, kerajaan yang tak tertandingin, semua itu titipan, bukan milik. Yang membuat Sulaiman mulia bukanlah singgasananya, melainkan kerendahan hatinya. Seorang raja yang tersenyum mendengar semut, yang menolak harta dunia, dan yang sejak awal hanya memohon agar dijadikan hamba yang bersyukur. Karena pada akhirnya, semua kuasa akan kembali kepada Allah, dan yang tersisa dari seorang manusia hanyalah amalnya. Jika kisah ini bermanfaat untuk Anda, dukung Rumaisya Studio dengan like, komentar, dan subscribe, agar kita bisa terus menghadirkan kisah-kisah para nabi dan teladan dalam sejarah Islam. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.